Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nurkin dan teman-teman. Gimana nih, masih pada semangat? Ya, Pastinya masih dong sekali. ya. Oke, kalau masih pada semangat, kita langsung lanjut aja ke presentasi yang berikutnya, yaitu presentasi dari kelompok 4 yang akan membahas tentang implementasi sistem informasi manajemen di dalam bidang pendidikan. Nah, kita kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 4. Anggota dari kelompok 4, oke next Win, terdiri dari 6 anak, dan semuanya cantik-cantik dong pastinya. Oke, yang pertama ada saya, Iindrianingsih. Yang kedua ada Ninik Purwati. Yang ketiga ada Cici Lailisa. Yang keempat ada Windy Pujiastuti. Dan yang kelima ada Koirunisa Fajarwati. Dan yang terakhir ada Dia Ivanka Rusmala Dewi. Nah, yang pertama kita bahas dulu yuk mengenai pengertian dari sistem informasi manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Bodnar dan Hopwood 1993, dalam buku Accounting Information System, sistem informasi manajemen adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Menurut Sabandi 2019, sistem informasi manajemen adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luas organisasi dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan. Next. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan suatu pendukung berjalannya kegiatan manajemen, yaitu menyediakan informasi yang dihasilkan dari sistem yang dijalankan tersebut. Informasi yang didapat dari hasil sistem tersebut akan berguna pada proses manajemen, yaitu dalam pengambilan keputusan. Menurut Tanjung 2020, layaknya sebuah perusahaan, sekolah atau lembaga pendidikan juga memiliki pimpinan, karyawan, pelanggan, serta produk yang dijual atau dihasilkan. Tentunya semua itu memerlukan manajemen yang baik, terarah, dan juga terencana. Sehingga dalam hal ini tidak akan timbul kemunduran atau bahkan berhentinya pengoperasian perusahaan tersebut, yang mana dalam hal ini adalah sekolah. Dalam bidang pendidikan, sistem informasi manajemen berkembang seiring dengan adanya globalisasi yang semakin maju. Sistem informasi manajemen saat ini bisa dikatakan sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kelancaran aliran informasi pendidikan. Dalam lembaga pendidikan itu sendiri, melakukan kontrol kualitas, menciptakan aliansi atau kerjasama dengan pihak lain yang dapat meningkatkan nilai mutu lembaga pendidikan tersebut. Dan pelaksana pendidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar, serta pemimpin dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Oke, next. Di slide berikutnya akan dibacakan oleh Ninik. Baik, terima kasih Iin. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu mengenai tujuan pengaplikasian sistem informasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu dapat menyebarkan informasi secara luas, seragam, dan cepat. Seperti yang kita ketahui ya, saat ini kan informasi itu bisa diperoleh secara cepat, bahkan dengan hitungan detik informasi bisa langsung tersebar. Beda dengan zaman dahulu yang kita hanya hanya bisa mengandalkan radio atau berita dari koran, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyebarkan informasi, berbeda dengan di zaman sekarang ini. Terutama di dalam dunia pendidikan ini kan kecepatan penyebaran informasi memang sangat diperlukan seperti itu, agar antara satu wilayah dengan wilayah lain itu penyampaian informasi bisa dilakukan secara serentak dan cepat. Kemudian dapat menambah keanekaragaman sumber maupun kesempatan belajar. Jika dulu kita ini hanya bisa belajar melalui buku yang diberikan oleh guru atau LKS, untuk saat ini kita bisa belajar dari sumber manapun dan dengan berbagai materi seperti yang kita ketahui kan, kita bisa memperoleh materi dari internet, dari Google, kemudian kita bisa mempelajari pembelajaran dari YouTube.
Selanjutnya, dapat membantu melengkapi dan menggantikan tugas guru bila diperlukan. Ini yang dekat dengan kita contohnya seperti Elena, kemudian ada Google Classroom itu kan apabila guru sedang berhalangan untuk mengampu, kita bisa diberikan tugas melalui platform-platform tersebut dan juga selain diberikan tugas juga kita bisa memperoleh materi dari platform tersebut. Kemudian dapat menambah daya tarik untuk belajar. Nah, kalau semisal sistem informasi ini sudah berkembang pesat, tetapi dari sumber daya manusia tidak bisa mengimbangi kan, jadi kita mau tidak mau harus belajar gitu. Jadi di sini kita dituntut untuk belajar mempelajari hal baru agar kita juga bisa mengimbangi dengan kemajuan sistem informasi yang ada. Selanjutnya dapat menunjang kegiatan belajar masyarakat serta mengajak partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir itu ada dapat menghemat biaya. Nah, tidak jarang kan terkadang kita juga diminta, apalagi di musim pandemi seperti ini ya, kita diminta untuk mengerjakan tugas kemudian dikirimkan entah ke kampus atau ke alamat dosen. Kalau hal tersebut kan kita mengeluarkan biaya untuk pengiriman, tetapi kalau semisal kita memanfaatkan sistem informasi manajemen itu kan kita bisa mengirimkannya lewat jarak jauh dan tentunya kita tidak memerlukan banyak waktu, biaya maupun tenaga. Next. Kemudian ada pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK. Nah, SIMDIK ini apa sih? SIMDIK atau yang disebut Sistem Informasi Manajemen dan Pendidikan merupakan suatu sistem data sekolah berbasis ITC di mana segala database sekolah bisa tersimpan dengan aman serta dapat terkoneksi melalui suatu server. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Data-data tersebut adalah data empiris atau data fakta yang sebenarnya, yang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keberadaan dan peranan teknologi informasi dalam sistem pendidikan telah membawa era baru dalam perkembangan dunia pendidikan, di mana pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK dapat digunakan dalam penyelenggaraan proses pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran sehingga tujuan pendidikan sendiri ini dapat tercapai. Akan tetapi, untuk menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan yang terpadu dan memiliki kapabilitas dalam mendukung keberhasilan dunia pendidikan yang signifikan, diperlukan keseimbangan sumber daya yang tersedia antara ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan teknologi informasi seperti komputer dan ketersediaan dana untuk pengadaan perangkat komputer yang sudah semakin canggih. Ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, apabila sumber sistem informasi dalam dunia pendidikan ini sudah berkembang pesat, tetapi dari sumber daya manusianya tidak bisa mengoperasionalkannya dengan baik, maka tidak bisa dimanfaatkan secara optimal juga. Terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Cici. Silakan. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Pengolahan sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK. Yang pertama, tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi pendidikan yang sistematis. Yang kedua, terintegrasinya data dan informasi pendidikan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, tersedianya data dan informasi pendidikan yang lengkap bagi seluruh stakeholders yang berkepentingan dalam bidang pendidikan. Next, Windy. Selanjutnya yaitu keuntungan penerapan sistem informasi manajemen. Papung. Hah? Apa duit disit Papung? Duit disit yang enam Papung. Yang pertama yaitu sistem dapat mengeluarkan ide-ide mereka yang dituangkan dalam blog, email, dan media lain yang terintegrasi dengan sekolah sebagai bentuk adaptasi mereka dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, sistem dapat mengetahui dengan mudah ilmu pengetahuan dari luar sekolah. Dan ketiga, siswa dapat berkorespondensi atau berkomunikasi dengan sesama pelajar di seluruh dunia melalui sistem informasi tersebut. Dan yang keempat, yaitu orang tua dapat memantau kegiatan siswa melalui fasilitas SMS, gateway, tanpa perlu repot-repot
datang langsung ke sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Windy. Oke, terima kasih Cici. Selanjutnya ada dampak sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK ya teman-teman. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif dari adanya sistem informasi manajemen di bidang pendidikan ini. Nah, untuk dampak positifnya, ini kinerja organisasi ini bisa lebih efisien karena teknologi informasi ini dapat menghapus posisi penyambung komunikasi dari dua tempat yang berkepentingan, juga menghapus batas waktu untuk operasi internasional. Jadi kalau misalkan di zaman dulu sebelum adanya kecanggihan teknologi kan mungkin kita masih menggunakan sistem manual untuk misalkan penggunaan database-nya sebuah organisasi atau mengumpulkan data-data itu kan masih manual. Tapi dengan adanya kecanggihan teknologi dan adanya sistem informasi manajemen di bidang pendidikan ini, tindakan-tindakan yang manual itu sekarang sudah bisa dialihkan menggunakan teknologi tersebut gitu. Selain itu, kinerja organisasi dengan tersedianya informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat, pekerjaan juga bisa lebih efektif dan efisien. Nah, tapi dari dampak positif tersebut juga pastinya ada dampak negatif, yaitu terjadinya pengurangan tenaga kerja karena pekerjaan yang dulunya bisa dikerjakan oleh manusia saat ini itu sebagian besar sudah digantikan oleh teknologi yang berkembang sekarang ini, seperti itu. Jadi karena tenaga manusianya sudah berkurang digunakan, makanya hal ini bisa menyebabkan bertambahnya angka pengangguran itu meningkat, seperti itu. Nah, kemudian untuk kelebihan dan kekurangan SIM di bidang pendidikan ini sebenarnya untuk kelebihannya ini dengan adanya sistem informasi, teknologi komputerisasi ini dapat dikenalkan sejak dini atau di tingkat pendidikan dasar. Seperti yang kita ketahui mungkin waktu kita SD itu kita diajarkan pelajaran teknologi informasi dan komunikasi di mana di situ kita diajarkan kayak dasar-dasarnya menggunakan komputer itu seperti apa, terus kemudian kita menggunakan Microsoft Word itu seperti apa untuk mengetik-ngetik seperti sekarang, seperti itu. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, pemberlakuan kurikulum berbasis komputer atau pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004 ini dapat terbantu, terutama dapat membantu dalam bidang pendidikan komputer atau TIK yang tadi. Nah, orang-orang yang ada di daerah juga bisa merasakan kemajuan teknologi komputerisasinya, terutama di bidang pendidikannya, karena ya itu tadi. Tapi kekurangan dari SIM di bidang pendidikan ini adalah kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, seperti yang tadi mungkin kelompok sebelumnya sudah sampaikan gitu ya, karena semakin mudahnya orang-orang bisa mengakses data itu menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan gitu, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan ibaratnya sebagai suatu sistem tanpa celah gitu. Akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut itu bisa berakibat fatal bagi lembaga pendidikan tersebut, seperti itu. Nah, untuk implementasi SIM di sekolah, ini sistem informasi manajemen ini digunakan sebagai alat bantu pihak sekolah dalam penyampaian informasi kepada siswanya atau orang tua wali murid gitu ya, secara cepat, tepat, dan up to date. Sehingga dalam hal ini kinerja suatu pekerjaan dalam organisasi tersebut diwujudkan lebih maksimal gitu, dan faktanya sistem informasi manajemen dalam bidang pendidikan ini memang menjadi sangat berguna secara manajerial, seperti itu. Jadi kalau dalam implementasi SIM di sekolah itu data siswa sudah bisa diakses banyak orang dengan cara-cara yang berbeda gitu. Dimungkinkan misalnya untuk mengakses file siswa dengan nama, alamat, kursus, subjek, nomor pendaftaran dan tanggal lahir dan sebagainya gitu. Dan kemungkinan di masa depan dengan adanya kemajuan teknologi informasi ini gitu ya, terus dengan data staffnya ini bisa semakin menjadikan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan ini sangat fleksibel seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Khairunisa, silahkan Nisa.
Oke, terima kasih Windy. Sekarang kita memasuki materi peran kepala sekolah dalam pengaplikasian SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Dalam pelaksanaan implementasi peningkatan mutu proses pembelajaran dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen tersebut, kepala sekolah memiliki peran yang penting sebagai manajer dalam menentukan arah keberhasilan baik dalam mencapai tujuan organisasi secara khusus maupun tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Pelaksanaan implementasi meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen ini dapat diwujudkan sekolah melalui seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dalam hal ini kegiatan belajar mengajar. Dan salah satu tugas penting dari kepala sekolah adalah menentukan atau mengambil keputusan yang berkenaan dengan lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Untuk melihat sampai sejauh mana proses implementasi pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan, kepala sekolah diharapkan mempunyai beberapa kriteria dalam menjalankan sistem informasi manajemen pendidikannya, yaitu diantaranya yang pertama, dapat menentukan pendekatan yang tepat dalam merencanakan sistem informasi manajemen pendidikan di sekolahnya. Dan yang kedua, penerapan sistem informasi manajemen pendidikan secara efektif dan efisien oleh kepala sekolah dapat ditunjukkan dengan kemampuannya yaitu mengumpulkan data secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan, mampu mengolah data dengan menjadi informasi yang tepat, mampu menggunakan sistem informasi manajemen pendidikan sebagai olahan dalam mengambil keputusan. Next. Selanjutnya adalah contoh implementasi sistem informasi manajemen. Ada beberapa contoh dari penerapan implementasi sistem manajemen, yaitu yang diantaranya yang pertama adalah aplikasi pengolah data, seperti Dapodik dan teknologi informasi dalam mendukung proses pembelajaran memberikan layanan pendidikan dengan memfasilitasi praktik pembelajaran menggunakan infrastruktur teknologi seperti fasilitas belajar dengan memadukan komputer. Kemudian ada suatu sistem informasi sekolah lengkap dan terpadu yaitu Integrated School Information System atau ISIS yang memiliki fasilitas terpadu atau terintegrasi jadi satu mulai dari database peserta didik, guru, bimbingan dan konseling, kartu pelajar barcode, presensi atau absensi siswa, guru pegawai, nilai seperti ulangan UTS, UAS, tryout, dan lain-lain, rapor otomatis, pembayaran, SMS gateway. Selain itu, ISIS juga bisa terhubung dengan scanner LJK bila ulangan atau ujian menggunakan lembar jawaban komputer. Maka, scanner akan otomatis mengirim nilai ke database sistem. Untuk absensi siswa, guru, dan pegawai dapat menggunakan sidik jari yang otomatis terlapor ke wali siswa bila siswa bolos atau alfa. Jadi itu nanti kayak bisa ketahuan, oh siswa ini beneran berangkat atau enggak. Sehingga orang tua pun dapat memantau bagaimana siswa tersebut di sekolah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dia Ivanka. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik, untuk implementasi sistem informasi manajemen yang ketiga adalah SMS Gateway System atau biasa disebut SMS Smart School. Ini juga mudah karena dikelola sendiri oleh sekolah, jadi biaya akses lebih murah dan mudah dipantau. Dengan SMS Smart School, wali siswa dapat menerima laporan otomatis dari sekolah, misalnya nilai meliputi nilai ulangan, ujian, tryout, UNAS, kemudian absensi siswa, pelanggaran disiplin, pembayaran, data guru, dan informasi sekolah lainnya. Selain terkirim otomatis, wali murid juga bisa mengirim permintaan informasi sekolah melalui SMS. Dan yang terakhir ada TRIMS atau Tool for Reporting and Information Management by School. Adalah aplikasi sederhana tetapi informatif berbasis Microsoft Excel untuk membantu sekolah dalam mengolah data dan informasi serta laporan guna mendukung implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Next, Win.
Saran implementasi sistem informasi manajemen. Yang pertama, sekolah yang akan menerapkan sistem informasi manajemen atau SIMDIK agar menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah. Yang kedua, pemerintah pusat dan daerah mendukung implementasi SIMDIK di daerah-daerah atau sekolah-sekolah terpencil agar pelaksanaan pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Next. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah presentasi dari kelompok 4. Nah, buat teman-teman, di sini wajib banget loh ngasih pertanyaan buat kelompok kami. Yuk, siapa yang mau mengawali bertanya dulu nih? Dipersilahkan. Siapa? Dan buat teman-teman yang mungkin terkendala tidak bisa on mic, tapi punya pertanyaan buat kelompok 4, boleh banget tulis saja pertanyaan kalian di room chat, oke? Yuk, siapa? Kami tunggu. Oke, silahkan Aza. Iya, saya Zainur Laila izin bertanya. Tadi di dalam PPT menyinggung soal Google Classroom. Nah, pengalaman yang saya alami sendiri, saya tuh melihat dari salah satu guru SMP di daerah saya, ada beberapa guru yang tidak paham tentang aplikasi tersebut. Padahal pihak sekolah memberikan kebijakan bahwa pembelajaran dilakukan melalui Google Classroom. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi dari guru tersebut? Oke, ini langsung jawab mungkin bisa ya? Maksudnya langsung dijawab aja dari pertanyaannya Aza kan, bagaimana cara guru tersebut mengantisipasi atau mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Nah, ini balik lagi sebenarnya ke bagaimana kebijakan sekolah tersebut sih Aza. Jadi gini, kan seharusnya di masa pandemi ini mau tidak mau di bidang pendidikan gitu ya, yang tadinya pembelajaran dilakukan secara konvensional atau tatap muka ini kan mau tidak mau harus beradaptasi dengan yang namanya teknologi gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita bicara masalah penggunaan teknologi di bidang pendidikan ini Indonesia termasuk yang lambat gitu dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura di mana mereka sejak beberapa tahun yang lalu atau mungkin sudah lama gitu ya itu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi mereka di bidang pendidikan seperti itu. Dan sebenarnya kalau misalkan kayak gitu permasalahannya ini balik lagi ke bagaimana sosialisasi petinggi sekolah dalam hal ini kepala sekolah atau pihak-pihak yang memang mengerti dengan teknologi informasi dan komunikasi tersebut untuk mensosialisasikan penggunaan media-media seperti Google Classroom, kemudian ada Zoom, kemudian media-media lainnya untuk digunakan dalam sistem pembelajaran gitu. Karena sebenarnya tingkat keberhasilan guru menggunakan teknologi untuk di bidang pendidikan itu kan sebenarnya ada di sosialisasi ya, bagaimana kepala sekolah dalam hal ini adalah sebagai ketua di organisasi tersebut itu memberikan pengarahan kepada guru-gurunya yang memang belum secara mahir menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tersebut untuk media pembelajaran kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu kasusnya, sebenarnya guru juga bisa melakukan research gitu ya atau
belajar di internet sebenarnya, karena kan itu juga di YouTube atau di mana sebenarnya sudah ada dijelaskan gitu penggunaan media-media tersebut. Gitu sih Aza mungkin kalau dari aku. Mungkin dari teman-teman yang lain, Nisa, Nini, Iin, Dea, Cici, ada tambahan? Saya izin menambahkan sedikit. Benar kata Mbak Windy, menurut saya ya hal seperti itu kan kembali lagi ke kebijakan sekolah. At least contohnya seperti ini. Kalau misal dari atasan dari kepala sekolah itu meminta mengeluarkan kebijakan yang seperti itu, pastinya juga sebelumnya dipikirkan gitu loh. Bagaimana yang lain ini juga bisa mengikuti istilahnya. Kalau misal dikeluarkan kebijakan seperti itu, kepala sekolah bisa mengadakan sosialisasi atau pelatihan kepada para pendidiknya sehingga nantinya kebijakan yang dikeluarkan ini bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan secara optimal. Karena kan kalau semisal dari pendidiknya ini kurang memahami teknologi kan dari kitanya, dari mahasiswanya, dari siswanya tentunya juga itu kan ya bingung ya Pak. Kan kita kan apalagi untuk tingkat SMP, SD, SMA itu kan kita lebih memang manut ke guru, berbeda dengan mahasiswa yang memang harus lebih mengeksplor diri. Nah, kalau tingkat SD, SMP, SMA itu kan lebih ke manut guru. Jadi kalau semisal dari gurunya ini kurang maksimal, nanti kan dari siswanya juga pasti ikut bingung. Jadi kembali lagi bagaimana sekolah itu memberikan kebijakan dan juga tentunya dari dalam pribadi guru itu sendiri memiliki kemauan untuk belajar. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan juga atau cukup? Oke, cukup mungkin Udah ya. cukup jelas Win dari dua pernyataan kamu sama Nini. Ya, oke. Mungkin Aza pertanyaannya terjawab atau belum ya? Sudah terjawab, terima kasih. Oke. Kalau gitu saya kembalikan ke moderator, silahkan Iin. Nah, buat teman-teman yang lain, boleh banget bisa tanya ya. Yuk, siapa yang mau tanya lagi? Saya izin bertanya. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bunga. Izin bertanya, mungkin pertanyaan saya sedikit menyangkut sama pertanyaan Azia tadi ya. Mungkin di sistem informasi manajemen dalam bidang pendidikan saat ini banyak sekali manfaatnya di bidang pendidikan kan. Nah, tentunya salah satunya sendiri yaitu membantu guru dalam proses pengajaran di kelas. Nah, namun seiring dengan perkembangan SIM ini tentunya kan juga ada problem-problem yang mendasar yang masih dihadapi guru-guru saat ini. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Windy sama Mbak Nini, itu juga tergantung dengan kebijakan sekolahnya. Namun tidak bisa dipungkiri kalau adanya masalah-masalah tersebut, maaf sebagai contohnya guru yang masih gaptek. Nah, pengalaman saya sendiri ketika saya masih SMP dan saya masih SMA kayak gitu, sudah ditetapkan kebijakan sekolah, tetapi pada dasarnya di sisi lain itu sendiri, guru menjadi takut karena wibawanya tidak tererosi ketidaktahuan dan kemampuannya menguasai teknologi gitu. Di sini pertanyaan saya, menurut kelompok 4 sendiri, bagaimana cara mengatasi problem tersebut? Dan menurut kelompok 4 sendiri, bagaimana sih bentuk teknologi pendidikan yang dapat berkembang dan dapat diaplikasikan sesuai kebutuhan guru saat ini? Terima kasih. Pertanyaan saya sudah jelas, apakah perlu diulang lagi? Jelas. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi?